Alhamdulillah hamdan katsira, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja dibacakan oleh khatib adalah surat Az-Zariyat 56, yang mana Allah mengatakan bahwa tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi kita sebagai manusia, tujuan diciptakannya adalah untuk menyembah. Di antara model sembahan kita yaitu berpuasa. Puasa sebagai pengabdian kita kepada Allah. Kita disebut hamba Allah, dalam bahasa Arab Abdullah. Itu adalah abdun, hamba. Hamba itu adalah kalau ada budak, bosnya itulah yang perlu disebut budak, menyembah, dia patuh penuh kepada bosnya. Malah kalau disebut budak tadi, tidak ada nilai sama sekali di hadapan bosnya. Jadi dia patuh 100%. Begitu kira-kira kalau disebut dengan budak dengan bosnya. Tetapi kita bukan hanya bos kepada Allah, tapi pencipta. Kita makhluk, Allah khalik. Jadi begitu kira-kira posisi kita dengan Allah. Tidak hanya menghambakan diri sebagai kepada atasan kita, tapi sebagai khalik kita, pencipta kita. Bukan hanya kita, adalah seluruh ciptaan yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah dalam kesendiriannya dulu, dalam surat Al-Hadid ayat ketiga disebut wal awwalu wal akhiru wal batinu wal zahiru. Jadi ada sifat Allah sampai 99, disebut Asmaul Husna. Tambah nama Allah sendiri berarti adalah 100 semuanya. Jadi itu adalah bahagian-bahagian dari ayat Al-Quran. Malah ada yang diulang-ulang beberapa kali. Kita mau sampaikan huwal awwalu, pada saat Allah hanya sendiri, paling awal, tidak ada awal lagi, maha awal. Nanti ada wal akhiru, pada saat tidak ada lagi semuanya, cuma ya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua itu fana, fan itu hilang. Fana, tidak ada lagi. Jadi saat itu wal akhiru. Jadi Allah kesendirian lagi nanti. Setelah malaikat pencabut nyawa habis semuanya, juga peniup sangkakala juga meninggalkan semuanya. Jadi hingga wal akhiru. Apa mau kita sampaikan pada saat wal awalu? Allah keagungannya luar biasa, maha agung, maha kuat, maha dahsyat, maha sempurna, maha mulia. Semua sifat-sifat Tuhan itu menunjukkan maha dalam bentuk sirah mubalaghah. Alim misalnya, itu maha mengetahui. Kalau kita alim, kalau Tuhan alim, jadi luar biasa. Jadi kalau kita kadar, mungkin kadir, tapi Allah kadir, itu sirah mubalaghah namanya. Jadi oleh karena itu maha tahu, maha kuat, maha adil, maha semuanya. Jadi kita kembali kepada Allah pada saat kesendirian itu. Maha agungnya perlu diagungkan, maha mulia perlu dimuliakan, maha sempurna perlu pengakuan hambanya. Jadi tahap awal Allah untuk yang mengagungkannya, diciptakanlah alam ini.
Allah menyebutkan misalnya dalam surat Sajadah disebut huwal ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, 6 hari. Dalam surat Al-Hadid juga huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Itu berpuluh ayat menceritakan bagaimana Allah menciptakan alam ini, mempermaklumkan kepada kita bahawa Allah benar-benar yang menciptakannya. Tapi umumnya disebutkan 6 hari. Hari pertama kata filosof Islam adalah hari Ahad, hari nomor 1. Hari Isnain, Senin bahasa kita. Itu Isnin bahasa Arab, hari kedua. 2 hari diciptakan langit. Kemudian hari Selasa, hari ketiga, Selasa. Atau tambah lagi hari Rebu, Arba, Rebu bahasa kita. Arba bahasa Arab, hari keempat. 2 hari ini diciptakan bumi. 2 hari diciptakan langit, 2 hari diciptakan bumi. Hari Kamis, Khamis bahasa Arab, hari kelima. Dan hari Sabtu besok. Jadi Siftah itu hari ke-6. Hari 5 dengan 6 diciptakan isinya. Hari ini hari Jumaat. Jumaat itu jamaah dikumpulkan. Seperti kita itu disunahkan berkumpul, diwajibkan berkumpul. Itu dikumpulkan apa yang sudah diciptakan, diberilah undang-undangnya. Kamu api untuk membakar, kamu air untuk mendinginkan, kamu angin untuk meniup, kamu udara begini begitu, semuanya manfaatnya. Jadi semua itu, kamu pohon, kamu bumi, kamu langit, kamu laut, kamu darat, kamu batu, kamu itu beri semua oleh Allah. Itu pada hari Jumaat, hari dikumpulkan. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa Allah ciptakannya? Untuk menyembah Allah. Semua yang diciptakan ini sujud kepada Allah. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu semua bintang-bintang dan juga pohon-pohon, semua pohon itu yasjudan. Wasyamsu tajri limustaqarri laha, itu adalah matahari juga berjalan sebagai perintah Allah. Semuanya ini tunduk kepada Allah, tidak ada yang tidak patuh. Tapi Allah itu setelah disuruh puji-puja, bukti puji-puja Allah, lihat surat Jum'ah. Surat Jum'ah itu disebut ayat pertama. Apa ayat pertama? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Surat Jum'ah nomor 1 ayatnya, bertasbihlah. Yusabbihu lillahi, bertasbihlah kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard. Sudah, itu pakai fi'il mudhari'. Kemudian fi'il mudhari' lagi, surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ayat 1 lagi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan di bumi. Itulah yang diciptakan oleh Allah. Surat As-Saff. As-Saff fi'il madhi digunakan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu ayat 1 juga, ayat nomor 1. Kemudian Al-Hasyr, dalam surat Al-Hasyr juga disebut seperti itu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Kemudian surat Al-Hadid juga disebut sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ini 5 ayat di nomor 1 ayat semuanya. Mempermaklumkan oleh Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi full. Bertasbih kepada Allah. Ini sebagai ciptaan Tuhan untuk memuji Tuhan. Dan jadi tidak cukup begitu Allah. Sudah dipuji, sudah dipuja, sudah dibesarkan oleh manusia, oleh makhluk-makhluk semuanya. Tapi Allah tidak cukup itu, diciptakan malaikat khusus. Ini malaikat khusus sifatnya taat, tidak ada lain. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada nafsu. Tidak ada olah-olah dia, tidak ada cipta ini, tidak ada hawa-hawa dia. Dia full untuk menyembah Tuhan. Kapan ketahuannya itu? Lewat sebuah ayat Allah pada saat menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia disampaikan kepada malaikat, wa iz qala Allahu
Wa idh qala rabbuka lil malaikati, pada saat Tuhan mau bicara dengan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, Lon akan berwujud di muka bumi ini khalifah, iaitu manusia. Terkejut malaikat. Alasan mentang minta, atad'alu fiha, kata malaikat, apakah ya Allah, apakah ya Allah itu mau diciptakan manusia itu mayusidu fiha, yang merusak bumi, wa yasfikud dima, dan tumpah darah. Ini sebagai ganjalan saja, tetapi yang benarnya apa dia? Langsung mengklaim diri. Ya Allah, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sudah diciptakan khusus untuk nusabbihu bihamdika, memujimu, bertasbih kepadamu, menyembahmu, mengagungkanmu, wa nuqaddisu lak, mensucikanmu, memuliakanmu ya Allah. Para mufassir mengatakan duluan cipta malaikat dengan kita beribu-ribu tahun, ada yang tulis berjuta-juta tahun. Diciptakan tidak pernah berhenti sedetik pun taat kepada Allah. Pada saat diciptakan manusia, inilah diprotes, kira-kira protes, tapi bukan protes lah, itu mempermaklumkan mereka diciptakan untuk ini, kenapa lagi ada perusak bumi ini. Jadi Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins, rupanya diciptakan long jin le Tuhan, hansip malaikat diciptakan jin, wal ins, dan manusia, illa liya'budun, hanya untuk menyembah aku. Untuk menyembah, bukan untuk yang lain-lainnya. Liya'budun, li itu lam ta'lil, lam sebab. Sebab diciptakan manusia dan jin, itulah untuk tujuannya, sebabnya, tujuannya, ta'lil, ilatnya adalah untuk menyembahku, kata Allah. Jadi oleh yang dalam surat tadi Az-Zariyat 56, kaum muslimin yang berbahagia, memang kalau kita lihat dengan agama lain, agama Islam inilah yang paling dahsyat ibadatnya kita. Jadi bulan puasa full kita puasa, malamnya lagi luar biasa. Kemudian yang lain-lainnya double-double, berlomba-lomba lah kita, diberi dorongan supaya kita beribadat, diberi dorongan bahawa semua kebajikan kita lakukan, apa saja namanya, dikali 10 minimalnya, maksimalnya beratus-ratus, maksimalnya beribu-ribu ganda. Ini sebagai dorongan. Belum lagi syurga yang digambarkan cukup indah, belum lagi balasan diberikan oleh Allah yang macam-macam dijanjikan. As-sawmuli, puasa itu untukku, wa ana jazibi, dan saya akan membalasnya langsung. Jadi luar biasa. Jadi ibadat itu adalah sebenarnya bahagian dari kehidupan kita. Jadi memang semua aktivitas manusia ini dinilai ibadat. Yang paling rendah ibadat adalah imatatul adza fi tariq, membuang jalan, membuang duri di jalan. Membuang duri di jalan adalah sebagai ibadat terendah. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan menjiwai pikiran, hati, semuanya la ilaha illallah. Jadi sebenarnya itu kita ke WC, itu full ibadat. Di selama dalam WC, bayangkan itu kita membacakan doa masuk WC, itu full ibadat. Tidur kita itu membacakan doa tidur, full ibadat. Makan kita, yang kenyang kita, semua kita manfaat untuk kita, yang menikmati kita dengan mengucapkan baca doa, full ibadat. Jadi semuanya kita tolong orang ibadat, kita tolong isteri, dan ibadat yang paling tinggi, sedekah yang paling tinggi, membantu orang yang paling wajib. Yang paling wajib kalau ada ayah mama kita, dua orang tua, itu paling nomor 1 wajib. Kemudian isteri atau suami itu nomor 2 wajib. Kemudian anak kita itu nomor 3 wajib. Kemudian saudara-saudara, wali-wali kita yang paling dekat kita paling wajib. Wa atizal qurba haqqahu, jo ilai kepada karib kerabat yang paling dekat. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina, miskin nomor 2. Coba tanya hadis-hadis semuanya menyatakan seperti itu. Yang pihak lain apakah miskin, apakah yang lainnya anak yatim, nomor 2. Tapi nomor 2-nya bukan tidak diserahkan.
Maksudnya mau diberi nilai. Yang di rumah tadi sekitar kita, memang kita pun makan bersama. Kita pun ditolong oleh anak-anak kita. Kita pun ditolong oleh ayah kita. Dibesarkan oleh ayah. Warisan kita yang regom pertama. Kita yang rugom, kita yang bagi. Tetapi memang seperti itu. Itu bahagian. Itulah disebut kehidupan kita. Bahagian semuanya itu tidak lepas dengan ibadat. Kaum muslimin yang berbahagia disebutlah oleh Allah, zuribat alaihimud dhillah, ditimpa semuanya itu mereka itu kehinaan. Ainama tuqifu, di mana saja mereka berada, illa bihablim minallah, kecuali hubungan bagus dengan Allah, wa hablim minan nas, dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Yang hubungan baik dengan Allah apa? Yaitu salat, zakat, puasa, haji. Ini rukun Islam. Ini disebut ibadah mahdah. Ibadah mahdah orang hari ini dalam pikiran inilah full time. Inilah yang ibadat, yang lain kon, yang lain tidak penting. Padahal Tuhan 50% bihablim minallah, sebut klaim 50%. Karena di situ juga pada tempat yang sama, wa hablim minan nas, 50% hablim minan nas. Hablum minan nas ini adalah kehidupan duniawi. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, semua aktivitas kita itu adalah ibadat, lebih-lebih di bulan Ramadan. Oleh karena itu, semua itu bernilai ibadat. Kita formatlah apa yang kita lakukannya dengan ikhlas karena Allah semuanya. Apalagi berjuang untuk agama, fi sabilillah disebut, memberikan sumbangan dan sebagainya, lebih lagi. Oleh karena itu, kita tidaklah merasa berat puasa ini. Hari ini para ahli kedokteran mengatakan puasa itu sama dengan kata Nabi. Sumu, puasalah kamu, tasihhu. Kesehatan itu ada pada puasa. Mau sehat, puasalah kamu. Akan hancur sampah-sampah, lemak-lemak, penyakit-penyakit setengahnya dari tubuh kamu. Kita mau dioperasi harus puasa dulu. Ada 12 jam puasa. Sama dengan puasa kita di hari-hari biasa ini. Ada 13 jam, ada 24 jam. Ada 24 jam kalau mau dimasukkan selang ke dalam tubuh kita, mau lihat penyakit itu. Istilah itu 24 jam tidak boleh makan. Jadi semua mau cari darah ke lab itu, diperiksa darah kita juga tidak boleh makan dulu. Ini maknanya puasa itu identik dengan dunia kesehatan. Inilah bahagian kita. Ibadat itu kepentingan kita. Juga salat itu kepentingan kita. Ada sosialnya di sini, ada geraknya, ada semuanya. Dalam ibadat itu baik. Puasakah tadi disebut untuk Allah. Tapi kita yang menikmati. Kita punya rasa ganda. Memahami orang-orang lain juga kita. Sampai dengan puasa ini akan mencapailah kita adalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial dan memahami masyarakat, menjiwai manusia lainnya. Inilah setelah nanti bulan puasa berakhir, kita mencapai satu kesalehan spiritual. Apa itu? Kedekatan dengan Allah. Sebagai hambanya diciptakan kita untuk membalas semua kebaikan Allah. Yang mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam-malamnya itu ditegur oleh Aisyah. Mungkin karena dulu Nabi pulang ke isteri-istrinya bergilir. Pada giliran isteri Aisyah bangun, mungkin dulu gelap, tidak ada lampu seperti sekarang. Tengok kiri kanan, diraba kiri kanan, hana suami. Cari kemana? Rupanya lagi salat, lagi berdiri. Kemudian tidak tahu berapa lama tertidur, bangun lagi. Waktu bangun belum ada juga di sampingnya, dicari lagi, lihatlah Nabi sudah rukuk. Kemudian balik tidur lagi, bangun lagi. Waktu balik ke situ lagi, nanti sudah tidur berapa lama, tidak tahu berapa lama, Nabi lagi sujud. Kemudian balik lagi, tidur lagi, waktu bangun duduk lagi zikir dan sebagainya. Ditanya, ya Rasulullah, bukankah Rasul sudah dijamin oleh Allah itu masuk syurga? Apa anda itu ibadat yang sedahsyat ini karena demi syurga? Bukan. Apakah anda itu sebagai orang takut kepada neraka hingga ibadatnya demi neraka itu anda takut ibadat semalam suntuk? Bukan. Apakah karena banyaknya dosa sebagai
hamba Allah banyak dosa ibadatnya hingga menebus dosa-dosanya. Bukan. Kenapa juga? Saya diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai manusia sangat sempurna. Kita hari ini bayangkan kalau datang ke Jakarta itu satu ke Ragunan atau ke Bogor, ada namanya kebun binatang. Lihat binatang yang paling indah-indah. Burung satu tempat, jenis burung luar biasa, baik bulunya, baik warnanya, baik bentuknya, baik suaranya. Kemudian datang ke tempat ular macam model. Ke tempat monyet mengagumkan juga, nak mau pindah-pindah. Ke tempat gajah juga nak mau pindah-pindah. Ke tempat harimau juga nak mau pindah-pindah. Kagum. Luar biasa. Belum lagi ke tempat ikan. Belum lagi kita ke Penang, Malaysia, ada namanya Taman Kupu-Kupu. Melihat jenis kupu-kupu berjuta. Luar biasa kupu-kupu. Terkejut dia, bayar mahal masuk ke situ. Beratus-ratus ringgit masuk ke situ. Kita melihat makhluk ciptaan Tuhan indah-indah sekali. Binatang-binatang, baik ular, burung. Tanya sama kita, apakah kita mau jadi binatang? Enggak ada yang mau. Siapapun enggak ada yang mau. Sejelek-jelek kita enggak mau menjadi makhluk-makhluk yang indah-indah itu. Kenapa? Karena kita sempurna sekali. Inilah sebagai rasa syukur kita, kata Rasulullah. Sebagai manusia pantas bersyukur terhadap ciptaan diri mereka masing-masing. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa dia menyadari siapa dirinya, penciptaan kok bagus. Pikiran kita itu dahsyat melebihi komputer yang paling canggih. Yang cipta komputer canggih, yang cipta teknologi canggih itu otak manusia. Berarti otak dia lebih canggih. Pendengaran kita, telinga kecil ini ajaib, luar biasa pendengaran kita. Bisa mendeteksi, bisa mendengar semuanya. Mata kita yang kecil, sekecil di mata kita ini masing-masing. Hanya 2 biji atau 1 biji bisa melihat dunia seluas-luasnya. Menikmati keindahan seindah-indahnya. Ajaib, ajaib, ajaib yang ada di tubuh kita. Pantas. Allah mengatakan, uzkuruni, fadhkuruni. Ingat kepadaku, sebut namaku, zikir kepadaku terus menerus. Azkurkum, pasti balas semuanya sebutanmu. Ibadatmu itu as-salatu li zikri. Aqimis salah li zikri. Salat ini zikir. Mengaji zikir. Subhanallah zikir. La ilaha illallah zikir. Alhamdulillah zikir. Allah akbar zikir. Astaghfirullah zikir. Allahumma salli ala Muhammad zikir. Fadhkuruni. Ingatlah kepadaku, kamu aku Khalikmu, kata Allah. Azkurkum, pasti ku balas kontan, cash ku bayar, tidak ku tunggu besok. Dalam menit itu ku sebut namamu, supaya malaikat menyebut namamu, meneruskan kepada manusia, sehingga manusia itu menyintai kamu. Rizallah ma'a rizan nas. Tadi hablum minallah bagus, okey, tapi hablum minan nas harus bagus. Rizallah ma'a rizan nas. Berarti Tuhan meminta kita sayang sesama kita, bukan saling hantam, bukan saling memborgol. Ulama diborgol, ulama difitnah, pendukung ulama ditembak, umat Islam dituduh sebagai radikal. Ada hari ini ulama menyebutkan kalau belajar akidah, kalau belajar yang disebut dengan syariah menjadi radikal, menjadi teroris. Semua kita diam. Yang heboh adalah Syamsi Ali, imam besar Masjid Amerika. Dia heboh memprotes ulama Indonesia. Sebandel itu ada ulama. Dia hafal Quran, dia hafal hadis. Dia sebut belajar akidah, mengajarkan akidah dan mengajarkan yang disebut dengan syariah akan menjadi radikal. Kita ini sudah tua-tua sebahagian tidak pernah ketemu kata-kata radikal dalam ajaran Islam. Tidak ada kitab hadis, kitab ini, kitab itu yang tulis radikal. Tidak ada kitab apapun di dunia ini yang kitab Islam ditulis teroris. Kecuali dalam otak-otak pejabat negara ini yang dalam otaknya otak PKI. Kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu kembali lagi bahawa kita ini, kata Allah, udkuruni fadhkuruni azkurkum wala washkuruli. Ayat yang sama, washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun. Jangan kamu bergaya-gaya mengingkari aku, mengingkari agamaku.
Wa man a'radha an zikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari agamaku, yang mengolok-olok agamaku, yang menuding Islam radikal dan sebagainya itu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Walaupun pejabat negara, walaupun siapa mereka, ulama mereka yang mengolok-olok agama, dan termasuk yang membiarkan Islam dituduh radikal, Islam dituduh intoleran, Islam dituduh anti-NKRI, Islam dituduh teroris, termasuk kita kalau begitu. Tidak boleh dibiarkan, harus lawan. Allah mengatakan, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kufar, kau lawan orang kafir yang menuduh Islam yang macam-macam, wal munafikin, dan orang-orang munafik, demi jabatan, demi naik pangkat, demi bertahan jabatan, untuk anak isterinya rela dia bersenyum-senyum di atas bangkainya umat Islam. Rela mereka naik lewat darah, tumpukan darah umat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, washkuruli wala takfurun, kata Allah. Jangan kamu sekali-kali coba ingkar. La in syakartum, kamu bersyukur, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu ingkar, tunggu saja kehancuran. Apa tidak cukup hancur di sana sini di negeri ini? Gempa di sana sini, banjir sana sini, ambruk bumi di sana sini, kebakaran di sana sini. Belum cukup. Tunggu kehancuran semuanya. Silahkan tunggu saja, kata Allah. Wa man a'radha an zikri, siapa yang tidak percaya kepada agamaku yang Islam mayoritas di sini, tidak menghargai umat Islam yang mayoritas, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia, kata Allah, adalah hidup dalam keadaan sempit. Walaupun mereka ada semuanya, ada jabatan dan kekuasaan. Dhanka, ini dhanka sempit. Cari sendiri apa maksud dhanka ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti buta. Belang padang masya, luah menghalak, leher ribet, tonjak cukup menderita. Si ribet ton jalan menanjak, si ribet ton jalan mendata, si ribet ton jalan menurun. Nanyanjak ngon tapak jara, ngon jara jik tapak. Ulai mayub aki ulangit, nyan yang geken dalam Quran. Afala ta'qilun, pahana katu mikir ke pakai akai. Afala tatafakkarun, yang hanai pakai ulai. Ngon ulai mayub aki ulangit ijak. Dan sebahagian akma yang pejiuh agama, wa man a'radha, yang membelakangi agamaku, wa man a'radha an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ura kiamat gebangkit dalam mahsyarnya a'ma, hari beton buta. Qala rabbi, dia protes Tuhan. Qala rabbi, ya Tuhan lun, lima hasyartani a'ma, pakon konyo lun buta ya Allah. Waqad kuntu basira, lon tiblir tu koje. Kon jarak dekat jarak jauh, jiku sente Jakarta du kalan buat dan go ju kalan. Pakon lon buta. Allah menjawab, qala atatka ayatuna. Nak ke depan Allah kan qala atatka ayatuna, sudah datang tanda-tanda kami, ayat-ayat kami, Quran kami, kebenaran Islam, kebajikan Islam, ibadat-ibadat Islam katok nak depan. Ataka ayatuna pasfana sidah kapu tuo-tuo do, kapu klo-klo do, kapu hana tu peta-pe hangga tem urut. Wa kadzalikal yawma tunsa, ba uronyo gata dilupakan bek untuk dia kalau. Ana boleh tanyong ni ke Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Insya-Allah berjumpa pada lain kesempatan.